Presiden Prabowo Subianto begitu. Memang kalau kita lihat kan salah satu agenda dari Ya. rapat kabinet paripurna kemarin itu adalah semacam progress report selama 20 bulan ya Iya. pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apa yang Abang lihat di sini? Apakah memang dalam menjelaskan progres ini itu kontribusi dari wakil presiden itu mungkin minim atau apa? Kita lihat sebenarnya di dalam konstitusi kita tidak jelas sebenarnya peran dari wakil presiden. Di dalam konstitusi kita hanya disebutkan wakil presiden membantu presiden. Ya, kan berarti hampir sama dengan menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Kecuali wakil presiden dipilih bersama dengan satu paket dengan presiden, tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Dia derajatnya lebih tinggi daripada menteri. Tapi tugas wakil presiden itu biasanya adalah pendelegasian kewenangan oleh presiden. Diberikan tugas apa? Itu kan seperti menteri-menteri di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lain-lain jelas. Nah, kita melihat bahwa tidak ada tugas khusus presiden kepada wakil presiden. Mungkin presiden juga melihat kapasitas-kapabilitas si wapres ini tidak memadai untuk diberikan tugas-tugas seperti itu. Sehingga posisinya juga ya sudahlah, gak ada masalah juga, sejajar maupun tidak sejajar. Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh, kalau tidak oleh orang-orang Sesnek, oleh orang-orang Seskap. Kan nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Nah ini supaya menimbulkan playing victim, seolah-olah dizolimi. Padahal ini diatur oleh orang Seknek atau orang Seskap. Nah, kita kemudian akhirnya melihat, ini kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran. Seolah-olah Gibran ini dizolimi, padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya, faktanya ya memang nggak bisa disimpulkan. Tapi ini premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik, masuk akal kemungkinan ini terjadi. Siapa orangnya? Nah, karena itu Presiden menjelang 2 tahun ini harus juga bersih-bersih istana dari kemungkinan pengaruh rejim lama yang merugikan Presiden. Isu ini kan merugikan Presiden, ya kan? Seolah-olah dizolimi, kemudian murung, padahal sebenarnya biasa aja gitu loh. Jadi menurut saya Presiden mesti hati-hati dengan kasus ini.